Oke, teman-teman udah pada makan? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman untuk mempersingkat waktu, mata kuliah hari ini akan kita mulai gitu ya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah psikologi cyber gitu ya. Nah di sini kita akan membahas mengenai gaming. Ya, sebelumnya kita juga udah bahas di iLearn, teman-teman sudah memberikan refleksi, sudah memberikan komentar atas materi pada hari ini seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita mulai, silakan teman-teman berdoa menurut persen masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat untuk kita hari ini dan juga untuk masa depan. Silakan teman-teman berdoa. Oke, jadi untuk di hari ini ya, seperti yang teman-teman sudah lihat di iLearn juga, itu kita punya learning objective. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini, mampu memperoleh, mengelola, mengevaluasi dan menggunakan informasi melalui pemanfaatan media. Dalam hal ini kita belajarnya adalah dunia maya gitu ya, dunia maya dan komputer secara logis, kritis dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan pada mata kuliah hari ini teman-teman bisa mengidentifikasi perilaku yang ada di dalam dunia maya di setting psikologi ya. Dalam hal ini berarti kita materinya tentang gaming. Oke ya. Sebelum kita masuk, kita coba pretest dulu ya teman-teman. Silakan di siapakah pemenangnya? Selamat. Yang mana? Oke, thank you so much, congratulations buat nanti ada hadiah gitu ya. Jadi intinya adalah teman-teman, apa yang kita bahas hari ini itu adalah quiz yang sudah teman-teman jawab gitu ya. Oke, congratulations buat Indah gitu ya. Nah sekarang kita masuk ini, apa sih sebenarnya video game? Tadi teman-teman udah lihat di quiznya? Nah, ada yang mau share apa itu video game? Boleh? Siapa yang namanya? Devi. Oke, gimana nih Permainan video yang interaktif. Oke, permainan video interaktif. Ada lagi yang lain? Tidak, semua sama. Oke, jadi apa itu video game? Itu sebenarnya adalah segala jenis permainan yang dimainkan melalui sistem komputer dan memungkinkan pemain untuk berinteraksi secara interaktif melalui kontrol yang ada dalam permainan. Seperti itu. Teman-teman, saya rasa sudah akrab lah dengan yang namanya video game ya. Mungkin lebih distance dengan traditional game dibanding video game gitu ya. Karena sekarang gampang banget nih aksesnya ada di HP masing-masing gitu ya. Nah, tapi meskipun demikian, ternyata karakteristik yang ada di dalam video game itu sebenarnya mengambil dari tradisional, game-game tradisional. Nah, apa aja itu teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu ada konflik. Artinya ada yang harus teman-teman pecahkan, harus ada yang teman-teman selesaikan gitu ya. Yang kedua itu ada rules. Nah, kalau nggak ada rules, kalau tidak ada aturan, ya orang kan mainnya akan sembarangan dan akhirnya tidak balance antara si A dan si B. Seperti itu. Kemudian ada player effort. Nah, ini tadi ada usaha yang diberikan pemain. Misalnya contohnya tadi kayak quiz yang teman-teman lakukan. Apa sih effort yang teman-teman berikan? Apa aja? Ada apa aja? Memikirkan jawaban, benar. Terus? Pakai apa? Pakai handphone. Itu kuota. Ada lagi? Apa? Menganalisa jawaban. Artinya teman-teman berpikir, memberikan effort. Kira-kira ini yang benar apa ya? Dan teman-teman mungkin di malam sebelumnya udah membaca materi nih sedikit. Nah, itu kan termasuk dari player effort gitu ya. Kemudian ada failure outcomes. Artinya apa? Tadi ada yang juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Nah, outcome yang dikeluarkan, yang didapat itu sesuai dengan effort yang diberikan player. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip karakteristik yang ada di dalam tradisional
mau share gamenya? Indah Bu. Boleh, silakan Indah. Tapi Indah udah nggak main lagi di kafe yang biasanya itu kita main kayak main Mobile Legends Bu, yang paling sering banget main Mobile Legends. Nah kalau menurut Indah dalam Mobile Legends ada nggak keempat itu? Ada Bu. Oke, boleh diceritakan apa aja menurut Indah? Jadi kan kalau misalnya di Mobile Legends itu kan Bu, kita harus mengalahkan tower-tower musuh kan Bu. Jadi memang kita harus berusaha menyusun strategi, membeli item-item, mengalahkan musuh gimana supaya kita tuh punya power yang kuat biar bisa mengalahkan si tower musuh ini gitu Bu. Ketika si tower musuhnya ini udah hancur semuanya, nah itu kita bisa menang di game itu gitu, Bu. Jadi bisa menang gitu. Dan itu tuh permainan tim Bu. Oke, jadi di sini konfliknya adalah dia harus menghancurkan tower-tower itu kan. Nah, rulesnya bagaimana? Rules, dia kan harus dia kan 5 versus 5 orang gitu. Rulesnya kalau misalnya sepengalaman Indah ya Bu, kalau misalnya ada yang AFK tuh kayak nggak aktif, nggak aktif gitu Bu, lebih mudah kalah gitu Bu orang-orangnya gitu. Jadi rulesnya memang harus tidak AFK, harus membeli item-item yang pas gitu Bu untuk kekuatan kita biar bisa menang gitu. Oke, itu yang rulesnya. Terus ada player effort, artinya semua orang kerja tim ya. Iya, Bu. Semua orang itu harus saling bantu membantu. Ada effort yang diberikan selain tadi juga kefokusan kita juga ada kuota, gadget dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada value outcomes, dimana kalau dia yang paling banyak menang paling cepat itu yang akan menang, sedangkan yang lainnya akan kalah. Ada nggak orang yang pengennya kalah? Enggak, orang pasti akan berlomba-lomba ingin menang. Nah itulah yang dinamakan dengan value outcomes gitu ya. Nah kemudian kita juga harus kenal dengan namanya sejarah dari evolusi ini. Jadi awal sekali itu di tahun 58 baru pertama kali dibuat video game ini. Jadi yang bikin itu adalah Eugene Botham. Jadi di sini dia bikin permainan tenis untuk 2 orang. Gitu. Itu masih sangat sederhana. Kemudian tahun 61 Russell mengeluarkan game Space War, udah lebih advance lagi, sudah ada permainan tombol. Kalau itu cuma atas bawah, ini udah ada tombol yang harus ditekan seperti itu. Kemudian tahun 71 itu pertama kali ada arcade. Teman-teman tahu arcade? Nah kalau biasa tuh main kayak dulu di zaman saya tuh ada time zone. Jadi ada tempat, nah itu namanya arcade. Nah itu permainan arcade pertama itu dibuat oleh Bushnell tahun 71 gitu ya. Kemudian berkembang tahun 72 Bushnell mengajak temannya Albert membuat sebuah perusahaan Atari. Kalau teman-teman masih ada perusahaan sampai sekarang, Atari Corporation, nah bisa dicek. Kemudian itu dia bikin gamenya pingpong simulation, masih sederhana sekali main pingpong gitu ya. Kemudian setelah tahun 72 perusahaan game permainan itu rapidly growing, artinya mereka terus-menerus memberikan pengayaan, peningkatan, dimana game-game itu terus makin banyak nih, ada genre yang lain, ada cara yang lain, ada jenis yang lain, ada penggunaan gadget yang lain seperti itu, hingga nanti berkembang seperti game yang kita temui sekarang gitu ya. Nah ngomong-ngomong tadi tentang genre film, genre game gitu ya teman-teman, ada beberapa genre yang kita harus ketahui di dalam video game. Nah teman-teman bisa cek di sini. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 game yang genre game yang ada sekarang saat ini. Nah yang pertama itu teman-teman bisa lihat action. Quick and accurate reaction are required to succeed. Artinya dalam permainan action yang paling penting adalah kecepatan dan keakurasian. Nah kalau di pikiran kita kalau action game itu yang gimana? Taruh kan? Iya kan? Ternyata tidak teman-teman. Nah yang action game itu yang ini kita mau lihat. Ini main apa sih kan? Kalau kita main di Nintendo itu yang begini-begini itu. Nah ini versi video gamenya. Jadi gimana kita supaya bola-bola ini tidak lewat dari sini, dan itu kan membutuhkan kecepatan dan keakurasian kita seperti itu. Nah kemudian ada namanya adventure. Kalau adventure itu lebih ke bagaimana si individu
coba lihat puzzle, menyelesaikan puzzle untuk mendapatkan loot-nya, untuk mendapatkan hadiahnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah contohnya itu adalah Zork. Nah kalau Zork ini tadi dia jalan anyway gitu ya. Kemudian ada action adventure. Ternyata action dan adventure ini bisa digabungkan gitu ya. Nah teman-teman bisa cek nanti di YouTube dan lainnya, itu ada Legend of Zelda gitu. Jadi itu memang kita butuh kecepatan, butuh keakurasian, dan kita belajar harus menyelesaikan berinteraksi dengan karakter yang NPC yang ada di game. Kemudian ada platformer. Nah teman-teman kenal Mario Bros, Subway Surfer. Nah itu tuh platformer di mana pemain itu harus bekerja, harus main dari satu platform ke platform lain, meloncat, menggelinding, terus ada menunduk, temple run kalau dulu ya, sama viral juga. Nah yaitu termasuk dalam platformer gitu. Kemudian ada fighting. Ini engage in combat, typically hand to hand with other players or computer. Nah ini nih tadi yang di kepala kita tentang action tadi, ya kan? Nah contohnya itu ada Street Fighter. Kalau teman-teman pernah main PS Naruto, nah itu juga termasuk fighting gitu. Dan game-game sejenis lainnya ya. Kemudian ada first person shooter. Nah nih tahu ada yang main? Sempat ada video. Oh udah berarti udah tobat gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi di dalam first person shooter itu seolah-olah kita yang memegang senjata gitu. Kayak PUBG gitu ya. Nah kurang lebih demikian. Ada PUBG, ada FM, ada Call of Duty seperti itu ya. Jadi memang dia first person shooter. Jadi seolah-olah kita memegang senjata. Yang senjata bisa ganti-ganti ya. Bisa senapan laras panjang, bisa pendek, bisa ganti pisau, bisa ganti granat gitu ya. Nah itu dari dalam first person shooter. Kemudian ada lagi strategi, fokus on planning, strategic thinking, and decision making. Jadi di mana di sini gamenya itu yang memang dia membuat strategi. Habis ini kita harus belok kanan, harus belok kiri, atau habis ini kita harus memilih percakapan yang mana. Karena mungkin kalau kita pilih percakapan A, hasilnya akan beda dengan kalau kita pilih percakapan B. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini kalau contohnya Command and Conquer ya. Kalau sekarang itu sebenarnya sudah banyak contohnya. Iya benar. Terus ini kalau teman-teman pernah main otome games yang cewek-cewek pernah? Kurang lebih kalau yang sekarang itu apa ya terkenal itu? Saya lupa deh, jadi namanya ada Silas dan lain-lain itu. Let's apa kepanjangannya? Love and Deep Space. Nah itu juga kalau kita pilih A, mungkin kita akan pergi dating gitu kan. Kalau kita pilih B, mungkin kita di rumah aja. Nah jadi di sini dia strategi, jadi planning, strategic thinking, and decision making. Nah, jadi jenis-jenis game itu udah banyak banget sekarang ya. Kemudian ada role playing game. Kalau di ini based on traditional tabletop role playing games. Kalau kita itu dulu kayak Monopoly, nah ya kan, itu kan Ludo kayak gitu. Nah di sini tuh kita kalau Ludo mungkin enggak ya, tapi kalau ini lebih ke Monopoly. Jadi kayak orang kaya nih rumahnya banyak, oh yang ini mau bangkrut nih kan, itu kita role playing, kita bermain peran di dalamnya. Nah di sini dalam versus yang bahasa yang dalam versus video game. Nah ini contohnya, ini yang role playing games itu ya. Kemudian ada massively multiplayer online role playing game. Nah ini lebih kompleks dibandingkan RPG. Ini kalau kita tuh seringnya ngomongnya MMO RPG gitu ya. Mau udah tambah namanya. Jadi di sini ada banyak, misalnya kita berlima nih, kita main di satu world yang sama. Dan kita bisa ngambil loot-nya, bisa bermain, bisa combat di dalamnya di satu game yang sama gitu ya. Kita bisa berinteraksi di dalamnya. Jadi seolah-olah kita bermain game, misalnya ada yang jadi penyihir, ada yang jadi satria, ada yang jadi pangerannya, ada yang jadi diselamatkan, ya kayak gitu. Nah itu MMORPG. Nah contohnya gamenya adalah World of Warcraft ya. Kemudian ada simulation. Di sini design to simulate a real or imaginary reality. Contohnya apa tuh kira-kira? Kalau ini kan katanya Microsoft Flight Simulator. Ada lagi? Ada game kalau di Google Play Store ada kayak game simulasi semut, simulasi jadi dinosaurus gitu. Nah benar. Jadi kita seolah-olah menjadi simulasi gitu. Bukan beda ya, kalau ini kan role playing game. Ini nih kita simulasi. Misalnya apakah kita simulasi jadi driver bus, simulasi jadi pilot,
Kalau teman-teman main ke time zone, itu kan ada yang main naik motor ya. Nah itu termasuk simulation. Gitu. Nah kemudian ada rhythm. Nah ini dia butuh action yang ke musical beat. Contohnya Guitar Hero, bisa ada piano, tiles, benar. Nah itu salah satu contoh dari gitu. Kemudian terakhir itu ada genre casual. Jadi ini genre games yang tidak membutuhkan waktu lama. Pemain tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan quiznya, menyelesaikan gamesnya seperti itu. Contohnya ada Angry Birds. Terus kalau sekarang ada iklan-iklan yang kayak nyusun-nyusun blog, ya itu Tris gitu kan. Nah itu dari casual game gitu ya. Jadi ada 12 jenis dari genre game ya. Teman-teman sudah tahu bagaimananya. Kemudian sebenarnya kita oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke diskusi nih ya. Gimana tuh Pak Azam? Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian kita sampai ke tahap dimana kita akan berdiskusi gitu ya. Seperti yang saya sudah upload di Island, juga teman-teman sudah baca. Mungkinnya saya memberikan ada 4 artikel jurnal gitu ya. Yang pertama itu ada 2 artikel jurnal yang membahas mengenai Animal Crossing as pro-social game. Kemudian ada yang mengenai pro-violence game gitu ya. Nah, teman-teman sudah baca. Di sini yang pertama itu ada New Social Horizon, Anxiety, Isolation, and Animal Crossing during COVID-19 pandemic. Jadi di sini dia membahas mengenai ternyata tidak seperti game-game lainnya. Animal Crossing ini merupakan game prososial yang bisa menurunkan tingkat anxiety and isolation pada saat COVID-19 gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di waktu COVID-19 apa yang kita lakukan teman-teman? Social distancing, di rumah aja. Artinya kita tidak bertemu dengan orang lain gitu ya. Kita di rumah aja, nggak bersosialisasi sama sekali. Akhirnya pada tahun itu, pada saat COVID-19, orang mengalami peningkatan anxiety dan isolation. Nah ternyata orang-orang yang bermain game ini malah tingkat anxiety dan isolationnya menurun. Kenapa? Karena di game ini dia bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan orang yang sama, tapi dalam setting game, gitu ya. Nah di sini ada tentang itu. Kemudian yang ini mengenai playing across social zone. Jadi Animal Crossing ini memberikan ada connectedness in the time of crisis. Jadi kita merasa terhubung di saat-saat krisis seperti itu ya. Teman-teman udah baca. Kemudian ini yang satu lagi itu tentang contagious impact of playing violent video games on aggression. Jadi ini sebuah bukti longitudinal gitu ya. Nah kita lihat dulu di tahun 2011 itu yang dibahas adalah mengenai GTA. Jadi tahun 2011 itu masih GTA 4 ya. Kalau sekarang udah GTA 5 kalau saya nggak salah. Itu GTA 5 atau GTA 6. Jadi di GTA 4 ini dilihat apakah ada efek nih dari exposure yang berulang terhadap agresi pada individu gitu ya. Nah di tahun 2011 ternyata sebenarnya ketika diekspos dalam waktu 3 minggu game ini sebenarnya dia tidak terlalu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan agresivitas dan penurunan empati. Tapi dengan dia tidak selama 3 bulan diberikan diekspos terhadap game ini, mereka melihat ada sedikit increase, ada sedikit peningkatan dalam perilaku pro-violence gitu. Jadi sedikit lebih ada agresinya. Apakah mungkin dia menggebrak meja, menghardik, menghentakkan kaki seperti itu. Nah, di tahun 2011 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di penelitian di tahun 2019 menyatakan bahwa ternyata dalam penelitian longitudinal itu penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu lama gitu ya. Nah ternyata ditemukan bahwa ternyata ada increased aggression, ditemukan ada peningkatan agresi pada pemain video game, dan ini berimpact, memberikan dampak terhadap sosial networknya si pemain. Artinya aspek-aspek sosial pemain ini terpengaruh dari perilaku agresi yang disebabkan oleh bermain game pro-violence ini. Nah, karena teman-teman udah baca ya sebelumnya, sekarang kita
Nah, sebenarnya nih ada apa sih dengan genre video game dengan perilaku manusia? Nah, ada yang mungkin mau memberikan pendapatnya? Silakan. Boleh, silakan. Kalau menurut Rizky mungkin kalau untuk genre MMORPG jadi kan biasanya di game online ya Bu. Kalau game online tentu mereka biasanya berinteraksi dengan pemain lain. Nah dari yang suka Rizky baca-baca Bu, itu biasanya bisa bikin mungkin individu yang bermain game itu merasa tidak puas dengan interaksi di dunia nyata. Akhirnya dia karena merasa tidak puas dengan interaksi sosial dia mengalami kesepian. Untuk menghindari kesepian itu dia melarikan diri ke game online. Oke, jadi untuk menghindari kesepian ya, isolation tadi, maka individu memilih untuk bermain game online. Nah, kira-kira game online yang dimainkan ini ada nggak hubungannya dengan bagaimana dia memenuhi kebutuhan tadi, rasa kesepiannya? Kalau menurut teman-teman, ada? Karena nih tadi kalau prososial itu dia bisa menurunkan anxiety dan loneliness, juga meningkatkan connectedness gitu ya, menurunkan kecemasan dan isolasi, tapi meningkatkan keterhubungan antar orang. Sedangkan dalam game-game profiance yang mengekspos tentang kekerasan, individu itu malah meningkat tingkat agresivitasnya. Ada memunculkan perilaku profiling. Nah, kira-kira nih ada nggak ya? Ada apa sih dengan genre video game itu? Kenapa kok kita bisa terhubung? Ada keterhubungan dengan game. Kok kita bisa dipengaruhi game? Gitu. Kira-kira kenapa? Boleh, silakan berdiskusi mungkin. Apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi? Oke, durasi permainan bagaimana? Jika bermain terlalu lama tuh dapat misalnya mengakibatkan kayak yang Rizky bilang tadi tuh dia kan kesepian, jadi dia tuh bermain game. Jadi ketika dia tuh terlalu lama bermain, jadi dia tuh bisa merasa diri dia tuh ada di dalam game tersebut. Apalagi dia jika bermain yang gamenya perasaan itu, bisa jadi dia tuh nanti kebawa ke dunia nyatanya juga atau ke perilakunya. Oke, bagus sekali. Jadi kenapa sih sebenarnya genre video game ini bisa berpengaruh ke perilaku manusia itu tadi? Karena lama bermain dan akhirnya merasa seolah-olah kita ada di dalam game, dan dunia game itu adalah dunia nyata kita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya di dalam game ini, dalam psikologi game itu ada 3 prinsip: presence, immerse, dan flow. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Debbie gitu ya. Itu yang disebutkan oleh Debbie tadi. Jadi ketika seseorang merasa bahwa dia sudah terlalu lama, kita merasa seolah-olah dunia di dalam komputer itu adalah dunia nyata. Misalnya tadi dia main game nih, main nembak-nembak orang nih. Akhirnya setelah bermain game itu orang pun rasanya pengen dia tembak gitu. Iya, seperti itu. Jadi karena terlalu lama terekspos, maka itu bisa jadi membawa dirinya itu terlalu immerse. Dia merasa bahwa dunianya itu adalah dunia dia. Seperti itu. Itu yang bisa menyebabkan kenapa kok orang main Animal Crossing perilakunya berbeda ya dengan orang yang bermain GTA. Ya, jadi mungkin bisa kita bilang internet itu banyak, game itu banyak sekali manfaatnya, tapi bukan berarti dengan banyak manfaat dampak negatifnya tidak ada, gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang bermain game harus bisa, orang bermain game dan memiliki ilmu psikologi harus bisa memilah-milah kira-kira mana game yang baik dan mana game yang tidak baik gitu ya. Nah, misalnya kayak tadi, contohnya tadi kuis tadi itu termasuk game apa enggak? Termasuk game. Kenapa itu termasuk game? Karena di sana kita harus strategi kira-kira jawabannya benar atau enggak gitu. Dan di situ kan tidak ada sekali siapa cepat nanti poinnya lebih banyak dan akan menang gitu di game gitu. Nah, benar banget. Jadi itu juga termasuk tadi game ya, karena masuk dalam karakteristik dari game, dimana dia ada effort pemain, ada value outcome, ada rules, dan ada satu lagi
Ayo apa lagi, satu lagi? Player effort. Player effort, nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman itu tadi, maka sebaiknya kita harus pintar memilah-milah genre games dan menyesuaikan diri, jangan terlalu terfokus terlena dengan game yang ada. Kalau kita bikin kuis kayak game seru nggak? Seru. Kalau saya bikin yang Google Form tadi udah stres duluan kan? Nah itu dia. Jadi sebenarnya gamifying edukasi itu seru buat student dan untuk si teachernya gitu ya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung kuliah, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan. Silakan. Ada? Boleh, silakan. Mungkin dari yang diskusi tadi, menurut saya Bu, tidak semua game yang menunjukkan kekerasan atau agresi itu bakal berdampak negatif juga kepada si individu yang bermain, tapi balik lagi kepada durasi bermain atau berapa lama dia bermain game dan bagaimana dia bermain. Dan tidak semua game yang menenangkan atau santai dan klasik itu juga bisa kayak dia nggak bakal menunjukkan dampak negatif, tapi itu balik lagi ke individu yang bermain dengan durasinya. Oke, tepuk tangan untuk Debbie. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah disimpulkan oleh Debbie, maka kelas kita juga berakhir. Saya terima kasih teman-teman sudah hadir di mata kuliah hari ini. Semoga kita bisa ketemu di jadwal minggu depan, gitu ya. Terima kasih, kelas saya tutup.